Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah. Apa kabar semuanya? Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang idola dan teladan. Siapakah idolamu? Apa Bapak Presiden? Bapak Insinyur Joko Widodo? Ataukah Farel, seorang penyanyi? Ataukah Indah Kussumaning Tias, seorang dokter? Nah, tentu saja dalam mengidolakan itu, anak-anakku semua pasti punya alasan. Baik, alasan itu harusnya bisa kita gunakan atau kita pakai sebagai pedoman hidup atau contoh-contoh dalam kehidupan kita, utamanya dalam akhlak anak-anak. Oke, tepatnya materi kita hari ini adalah kisah teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah Nabi yang lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, atau kalau ditetapkan dalam Masehi, beliau dilahirkan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Beliau merupakan Khotamul Anbiya, atau yang sering disebut dengan penutup para nabi. Kenapa demikian? Karena setelah kenabian Nabi Muhammad tidak akan ada lagi nabi-nabi setelah beliau. Sifat-sifat nabi atau rasul yang pertama adalah sifat sidik. Sidik adalah sifat wajib bagi rasul yang pertama, yang artinya adalah benar. Rasul memiliki sifat wajib benar, baik dalam perkataan ataupun perbuatannya, untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan tugasnya dengan benar. Sifat yang kedua adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Nah, ini mempunyai keistimewaan tersendiri tentang Nabi Muhammad SAW, yang mana mulai sejak kecil ikut pamannya berdagang, mengembala kambing, kemudian berdagang, sehingga pada masyarakat Jazirah Arab, Nabi Muhammad terkenal dengan kejujurannya. Nah, dengan kejujuran itu, maka Nabi Muhammad mendapat julukan Al-Amin. Sifat yang ketiga adalah sifat tabligh. Tabligh artinya adalah menyampaikan. Jadi, seorang nabi atau rasul sudah wajib mempunyai sifat tabligh, dan tidak mungkin seorang nabi atau rasul itu menyembunyikan. Nah, itu kebalikan dari sifat tabligh, yaitu khidman. Sifat tabligh artinya adalah menyampaikan. Nah, anak-anak, perlu kita pahami bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus siap menyampaikan apa adanya, seperti sifat tabligh yang dimiliki oleh seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, selalu menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Allah kepada beliau untuk umatnya, yaitu umat Islam, umat beliau, umat akhir zaman, termasuk kita semua. Sehingga pelajaran-pelajaran dari Allah itu sampai kepada kita karena sifat tabligh beliau. Tidak mungkin ada ajaran yang disembunyikan oleh beliau. Nah, anak-anak,
sifat yang terakhir adalah sifat apa yo? Nah, yang terakhir adalah sifat patona. Artinya adalah cerdas. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang cerdas. Itu dibuktikan dengan apa anak-anak? Pada pertama kali beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali dibacakan oleh malaikat Jibril, beliau langsung hafal dan menancap dalam hatinya. Dalam keseharian yang diberikan contoh oleh Nabi Muhammad SAW, beliau juga selalu berlaku lemah lembut kepada semua kalangan, anak kecil, remaja, dewasa, maupun orang-orang yang sudah lanjut usia. Beliau selalu lemah lembut, dan tidak kalah pentingnya beliau juga sering memberi dan mengasihi kepada semua orang. Selain itu anak-anak, Rasulullah SAW juga dikenal sebagai orang yang senang membantu, termasuk saat memerdekakan budak dan anak-anaknya. Ummu Aiman, putra dari Usamah bin Zaid, kemudian menjadikan Rasulullah SAW sebagai anak kandungnya. Ummu Aiman adalah yang telah merawat Nabi sejak kecil sehingga sampai beliau menjadi dewasa. Nabi Muhammad menganggap Ummu Aiman adalah sebagai ibunya sendiri. Begitulah anak-anak, kita kepada siapapun kita harus bisa tulus membantu, saling mengasihi, dan juga kita harus berlemah lembut. Baik anak-anak, tugas kalian adalah yang pertama adalah diskusi dengan temanmu tentang sifat dan sikap Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, tuliskan hasil diskusimu pada buku tugas. Yang ketiga, jangan lupa presentasikan hasil diskusimu di depan kelas. Dan yang terakhir, yang keempat, berilah contoh perilaku yang pernah kamu alami sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, baik anak-anak, terima kasih. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Bapak akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.